Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya ya. Ini di pagi hari saya setelah makan entok, berpakan entok ya, pakai eceng dan juga dedak campur nasi aking campur pur. Nah, kita akan membahas pada pertemuan ini adalah kanibalisme ya. Yang mana tentunya entok itu sering terjadi temennya sendiri bagian sayapnya itu dimakanin ya sama temennya yang kanibal. Saya waktu itu ada kejadian satu ekor ya. Nah, ada satu ekor entok lokal ya yang saya bawa dari tetangga ya, yang saya beli dari tetangga. Itu ada satu ekor yang kanibal dan akhirnya nanti penyebabnya akan seperti ini nih. Nah, ini bagian sayapnya itu dia hilang bulunya karena sama temennya dipakanin ya, ditotolin dan akhirnya kayak gini tuh. Ini entok jumbo ya yang baru 1 bulan lebih ya. Jadi adanya kanibalisme itu terjadi karena ya yang pertama si entok ini pakannya kurang ya. Terus yang kedua juga bisa minumnya kurang. Kalau minumnya kurang ya, kalau di sini nggak mungkin ya minumnya kurang karena airnya banyak. Terus saya juga setiap pagi ganti air ya. Ada yang seumuran segini bawahnya ya waktu itu, karena saya itu telat memberi pakan pada entok. Akhirnya ada tuh satu ekor yang kayak gitu yang notolin temennya. Terus setelah saya gencar kasih pakan lagi selama sehari 3 kali ya, dari pagi siang sore itu saya kasih pakan. Akhirnya dia sudah sembuh lagi, tidak ada yang kanibal sampai dengan saat ini. Kalau yang indukan ini sering notolin, nggak tahu ini sifatnya dia bercanda atau kesal ya pada anak-anak entok yang segede ini. Itu juga sering nih yang indukan yang besar kayak gitu, dia sering notolin ke yang ini, ke anak-anakan yang kecil ini. Nggak tahu ini sifatnya, kalau menurut saya sih ini sifatnya hanya bercanda atau kesal saja ya, bukan kanibalisme ya, bukan kanibal. Dia hanya kesal dan bercanda ya. Ini yang sekarang terjadi. Nggak tahu terganggu atau gimana, tapi ini mah wajar sih ya kalau yang jumbo karena dia usianya belum 2 bulanan. Ini juga jago, ini yang jagonya, yang jantannya ya. Yang tadi tuh yang saya rekam itu dia jagonya. Ini wajar kalau dia belum ada bulu bagian sayapnya. Kalau yang sudah full di bagian sayapnya itu betina. Kalau usia 1 bulan semingguan lah atau 1 bulan juga sudah terlihat. Kalau yang betina ini nih tuh, dia sayapnya sudah penuh bulunya. Nah ini dia sayapnya udah penuh, terus postur badannya juga kecil. Kalau ini yang jumbo besar postur badannya. Kalau yang jantan tuh dia juga jantan besar. Pokoknya dari usia 1 bulan itu sudah terlihat postur tubuhnya ya. Sebenarnya dari usia 2 minggu juga sudah terlihat sih, namun belum terlihat lebih jelasnya lagi ya, apa itu jantan atau betina. Jadi itu ya, untuk penyebab kanibal itu ya bisa terjadi dari makan atau kurang minum ya. Bisa juga mungkin kandangnya ya, yang terlalu sempit itu bisa. Tuh ini sering bercanda nih yang ini, dia hanya sifatnya kesal atau risih aja lah. Ini mah gimana sih kita kalau risih kepada teman kita, sas gitu kan. Sama ini juga tuh. Yang penting untuk menghindari kanibal itu ya penting makannya yang cukup, apalagi usia 1-3 bulan itu entok itu dalam proses perkembangan, tentunya makannya harus lahap, harus banyak. Juga saya populasi 40 ekoran 50 ekoran lah ya. Itu makan tuh
dedak itu sehari itu 1 kilo habis ya. Campurannya ya ecengnya yang banyak, hampir perbandingannya sudah 80% 20%, sama ya. Kangkung juga sama, 80% nya eceng, 20% nya ini dedak. Terus tambah pur sedikit sama nasi aking sedikit dan nasi sisa. Sekarang saya tidak ada nasi aking, ada sisa aja, berarti kasih nasi sisa. Yang penting pakannya ada campurannya ya, tidak real eceng saja dia untuk juga mungkin nggak bakalan mau ya, tapi mau saja sih ya. Kalau tadinya diberi pakannya, dia dikasih ujiannya eceng terus, itu bisa aja eceng full. Nah, tapi saya belum nyoba karena ecengnya saya chopper sampai lembut, sampai kayak dedak ya, akhirnya lahap juga, cepet juga perencanaan ya, pembesarannya cepet juga. Yang jelas untuk menghindari kanibal tadi, beri pakan yang cukup, beri minum yang cukup, insya Allah ternak akan sukses, terhindar dari penyakit, terhindar dari kanibalisme ya. Pokoknya tidak ada kerugian tentang kematian, tentang kanibalisme, itu tidak ada kalau pakan minumnya cukup ya. Karena tips sukses untuk ternak entok yaitu yang penting pakannya cukup ya, minumnya cukup, itu entok insya Allah. Sangat lahap sekali ya, saya senang kalau lihat entok, makanya walaupun boros ya, walaupun makannya banyak, tapi senang kalau lihat entok lahap. Ini minumnya ini jadi kotor karena cocor entoknya habis makan itu. Tuh kalau di sana habis makan ini biasanya entok itu pada mandi di sana. Ya, sebenarnya ini juga kolam sih itu yang ada ecengnya. Cuman sering mandinya di sana ngumpul. Mandi, nanti setelah mandi agak siangan dikit jam 9 jam 10-an dia akan bersih. Ya. Ini yang di sini yang kotor kayak gini. Nanti dia akan bersih kalau siang, putih. Ya. Kalau sekarang dia belum mandi. Ya, sama manusia juga, kalau pagi-pagi kan belum mandi. Nanti kalau udah siang dia udah mandi baru. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, pokoknya sukses selalu ya buat kita semua. Sekali lagi jaga entok-entoknya, jangan sampai ada kanibal. Yang penting makan minumnya tercukupi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita para peternak pemula entok.